kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang entrepreneurship mindset. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Wahyudi Saputra, yang kedua Malik Surawundana, yang ketiga Rizky Catur Anggraini, dan yang terakhir yaitu Faisal Amri. Yang pertama, sifat kewirausahaan. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam menciptakan dan pertumbuhan bisnis, serta dalam pertumbuhan dan kemakmuran daerah atau bangsa. Peluang kewirausahaan adalah di mana barang jasa bahan mentah dapat diperkenalkan dan dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya produksinya. Pengusaha bertindak berdasarkan apa yang mereka yakini sebagai peluang. Namun keraguan dapat merusak tindakan kewirausahaan. Oleh karena itu, kunci untuk memahami tindakan kewirausahaan adalah kemampuan untuk menilai ketidakpastian yang dirasakan dan kesediaan individu untuk menanggung ketidakpastian itu. Selanjutnya, slide keempat. Berikut ini gambar tindakan wirausaha. Dimulai dari pengetahuan, motivasi, pribadi, strategi. Tahap pertama, ketidakpastian radikal atau ketidaktahuan. Menjadi ketiga orang peluang menjadi pengetahuan, kelayakan, penilaian, motivasi, keinginan, penilaian. Tahap evaluasi, ketidakpastian, spesifik, tindakan, menjadi kewirausahaan dengan kesempatan orang pertama, yang bersumber dari dicetak ulang dengan izin dari Macmullan dan Stepat DA 2006, tindakan wirausaha dan daerah ketidakpastian dalam teori wirausaha. Mana seorang wirausaha berpikir, pemikiran pengusaha berbeda dari non-pengusaha. Seorang wirausahawan dalam situasi tertentu mungkin berpikir secara berbeda ketika dihadapkan dengan beberapa keputusan lainnya. Pengusaha harus membuat keputusan di lingkungan yang sangat tidak pasti, di mana taruhannya tinggi, tekanan waktu yang sangat besar, dan emosional yang cukup besar. Mengingat sifat lingkungan pengambilan keputusan seorang wirausahawan harus beberapa kali berpikir, kadang-kadang harus berpikir secara struktural, terlibat secara langsung, atau bricolage, efektif, dan beradaptasi secara kognitif. Eksperimen pemikiran Saraswati, yaitu contohnya dalam Kari Dalam Buruan. Dalam contoh ini, Saraswati menelusuri proses untuk membangun sebuah restoran India imajiner dengan nama Kari in a Hurry. Untuk keperluan ilustrasi ini, contoh yang dipilih adalah proses sebab akibat yang tipikal mendasar. Banyak teori yang menyatakan bahwa artefak perusahaan adalah hasil yang tidak dapat dihindari. Proses sebab akibat yang digunakan dalam contoh ini dilambangkan dengan dan diwujudkan dalam prosedur yang dinyatakan oleh Philip Kotler dalam Manajemen Pemasaran tahun 91 halaman 263. Sebuah buku dalam banyak edisi dianggap klasik dan banyak digunakan sebagai buku teks dalam program MBA di seluruh dunia. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.